Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Odoo software pada reseller Armina Daily dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febi Nursalisah Eskom Mkom dan anggota kelompok yaitu Muhammad Fauzi Fayyad, Vicky Kurniawan, dan saya sendiri Syekh Rizal. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan yaitu yang pertama konsep Odoo, yang kedua deskripsi studi kasus, dan yang ketiga demo sistem Odoo. Yang pertama itu konsep Odoo. Odoo adalah software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Software bersifat open source yang memiliki lebih dari 30 aplikasi bisnis terregistrasi yang mencakup semua kebutuhan perusahaan seperti customer relationship management, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen investasi, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, dan manufaktur, pembelian, dan modul lainnya. Selanjutnya itu keuntungan menggunakan Odoo. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan adanya Odoo, bisnis akan lebih meningkat produktivitas dan efisiensi bisnis. Efisien dalam melihat dari penggunaan waktu oleh tiap departemen dalam pelaksanaan bisnis yang dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kemudahan dan modul yang lengkap. Odoo memiliki lebih dari 30 modul yang dapat digunakan dengan mudah. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan Odoo. Yang ketiga, pilihan opsi biaya. Odoo memiliki dua versi, yaitu versi Odoo Community yang tidak memiliki biaya lisensi, dan versi Odoo yang kedua yaitu Enterprise yang memiliki fitur lengkap namun harus berbayar untuk biaya lisensi. Yang keempat, memudahkan dalam integrasi kegiatan. Nah, semua modul pada Odoo sudah terhubung sehingga jika terdapat perubahan data secara otomatis pada data juga berubah. Selanjutnya deskripsi studi kasus. Baik, selanjutnya part kedua yaitu deskripsi studi kasus. Studi kasus yang diambil pada tugas ini adalah reseller pada produk Armina Daily. Nah, kita bahas sedikit mengenai Armina Daily. PT Armina Farmasia Pratama atau Armina Daily merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk dengan sistem multi-level marketing. Armina Daily ini berkomitmen untuk menyediakan produk halal dan syar'i dengan memprioritaskan produksi dalam negeri yang berkualitas. Produk yang dihasilkan oleh Armina Daily ini adalah produk yang berbasis kesehatan dan kecantikan. Nah, reseller yang menjual produk Armina Daily ini mendapatkan produk dari Armina Daily dan menjualnya kembali kepada customer. Reseller ini mendapatkan produk dengan harga yang lebih mudah karena membeli secara lebih banyak dan juga dikarenakan adanya sistem membership yang ada pada Armina Daily. Sehingga dalam menjual kembali produk kepada customer hanya dengan harga normal pun reseller dapat memperoleh keuntungan. Nah, selain itu, keuntungan dari reseller ini adalah proses penjualan yang lebih simpel sehingga banyak diminati oleh customer. Nah, alur proses bisnis pada reseller Armina Daily. Yang pertama, reseller itu membeli produk dari Armina Daily, kemudian mempromosikannya melalui sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian, customer yang melihat promosi tersebut akan menghubungi reseller untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian setelah berkomunikasi, mereka akan membuat persetujuan deal sehingga reseller melakukan cek pada inventory. Jika ada, maka transaksi akan dilanjutkan. Kemudian, customer akan melakukan pembayaran. Kemudian, setelah pembayaran dikonfirmasi, reseller akan mengirim produk. Kemudian, setelah itu, customer menerima produk dan disitulah alur proses bisnis selesai. Mengenai alur penggunaan model ini pada software Odoo. Jadi yang pertama, reseller itu akan login sebagai admin, kemudian ada modul inventory, di mana di sini admin ini sebagai reseller bisa membuka modul untuk mengelola produk yang akan dijual.
Kemudian dapat membuka modul purchase untuk membeli pembelian barang kepada supplier, lalu melakukan penjualan barang kepada customer menggunakan modul sales, dan yang terakhir hasil penjualan dari modul sales akan tampil pada modul invoice. Yang ketiga, demo Odoo software. Kita akan melakukan login. Selanjutnya kita akan melihat modul apa saja yang sudah terinstall. Di sini kami menggunakan 4 modul, yaitu yang pertama modul inventory, kemudian modul sales, yang ketiga modul invoicing, dan yang keempat purchase. Selanjutnya kita akan melihat dashboard terlebih dahulu. Selanjutnya bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini terdapat 4 informasi yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada aktivitas gudang. Aktivitas gudang ini berisi informasi terkait penerimaan stok dan pengiriman pesanan. Selanjutnya yang kedua adalah pemasok. Pemasok ini merupakan supplier di mana kita akan membelikan produk yang akan kita jualkan kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga adalah pelanggan. Di sini adalah pelanggan-pelanggan yang telah melakukan transaksi. Di sini ada Arifin, kemudian ada contoh satu pelanggan lainnya. Dan yang terakhir ada estimasi nilai aset produk yang berisi informasi jumlah produk yang tersedia di inventory dan total asetnya berapa. Selanjutnya kita akan buka menu inventory. Bagian inventory ini merupakan gudang atau tempat penyimpanan produk. Di sini dapat kita lakukan berbagai konfigurasi seperti melakukan setting gudang, lokasinya, kemudian tipe operasi yang akan kita lakukan pada bagian inventory ini. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan produk. Di sini sudah ada 8 produk yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Kita dapat menambahkan produk dengan menekan tombol create. Berikut adalah form pengisian untuk menambahkan produk yang akan kita jualkan kepada konsumen. Umumnya storable product itu digunakan untuk produk yang akan kita jualkan kepada konsumen, sehingga kita akan memilih storable product. Di sini ada beberapa informasi umum. Kemudian pada bagian inventory terdapat operasi dan roots-nya. Di sini maksudnya untuk produk ini bagaimana kita mendapatkannya, apakah kita membelinya atau memproduksinya. Karena kita membeli produk dari vendor, maka roots-nya adalah buy. Karena produknya sudah lengkap semua pada bagian inventory ini, kita tidak akan menambahkannya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan pembelian produk kepada vendor. Kita buka menu purchase. Pada menu purchase ini kita dapat menambahkan vendor dan melakukan pembelian produk. Untuk menambahkan vendor kita pilih menu vendor dan sub menu vendors. Di sini muncul tampilan supplier Armina Daily yang berlaku atau merupakan sebuah vendor yang menjualkan produk kepada para reseller. Selanjutnya kita akan membuka menu request for quotation untuk membeli produk dari supplier. Kita tambahkan. Di sini kita dapat memilih menu nama vendor, kemudian kita dapat memilih produk yang akan kita beli. Misalnya kita akan membeli produk propolis ya, misalnya kita beli produk propolis, kemudian total yang mau kita beli adalah 5. Oke. Nah di sini muncul harga untuk tiap produknya, yaitu satu produk harganya 200.000, kemudian totalnya adalah 1 juta dengan pajak 11%. Selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi order. Setelah kita melakukan konfirmasi order, kita dapat menerima produk atau melakukan konfirmasinya di bagian inventory. Kita lihat di sini dulu, bagian receipt. Di sini masih bagian purchase. Kita coba ke modul inventory. Di sini ada 2 yang bisa kita proses. Untuk yang terbaru dapat kita lihat di sini adalah GDIN 11, referensinya kita buka.
Sesuai yang kita tambahkan tadi, kita ingin membeli produk Asia Propolis dengan jumlah 5. Untuk mengkonfirmasi penerimaan stok, kita tekan tombol set quantities. Kemudian kita validasi bahwa barang tersebut sudah kita terima. Baiklah, barang tersebut sudah kita terima. Dapat kita lihat pada bagian products, varian. Kita lihat Asia Propolis. Asia Propolis sudah menjadi 5 totalnya ya, sesuai dengan yang kita pesan tadi. Kita buka lagi menu purchase untuk melakukan pembayaran terhadap produk yang sudah kita pesan sebelumnya. Kita lihat di sini yang harganya 1 juta rupiah. Kita buka, kemudian kita lihat ini merupakan produk yang kita pesan tadi. Kita dapat melakukan pembayaran dengan membuat create bill. Oke, sedang loading. Sudah kita membuatkan pembayarannya, selanjutnya kita konfirmasi saja langsung. Oh ya, kita harus menambahkan jadwal pembayarannya terlebih dahulu. Edit. Oke, sebentar. Kita tambahkan pembayarannya hari ini. Kita konfirmasi. Oke, selanjutnya kita akan meregister pembayaran. Oke, kita register pembayaran. Di sini kita dapat memilih nomor rekeningnya, baik itu secara transfer atau secara cash. Kita ambil contoh rekening yang pertama. Kemudian kita langsung saja create payment. Oke, sedang proses. Berikut tampilan jika pembayaran telah berhasil. Dapat kita lihat pada bagian sebelah kanan berwarna hijau ini tertulis tulisan paid yang menandakan bahwa pembayaran kita telah berhasil kepada supplier. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membeli produk sebagai seorang customer. Kita akan logout terlebih dahulu. Baiklah, kita akan membuat akun untuk pelanggan. Jadi kita buat emailnya razik@gmail.com, kemudian namanya adalah Razik. Oke, passwordnya. Mohon tunggu sebentar. Baiklah, kita sudah login sebagai Razik, yang dimana informasi dokumennya masih kosong karena ini merupakan akun baru ya. Kita akan mencoba melakukan pembelian dengan akun ini. Kita login dulu, dan kita login sebagai admin. Kita akan langsung memilih menu sales ya. Pada menu sales ini kita akan melakukan pembelian produk sebagai seorang konsumen. Kita buat dulu pemesanannya. Sini kita pilih pembelinya adalah Razik ya. Sudah, ini semuanya Razik. Kemudian kita tambahkan produknya. Razik ini membeli propolis. Siap propolisnya. Oke. Beli Asia propolisnya jumlahnya 2. Di sini. Oke, sudah oke 2. Maka total harganya adalah 555.000. Karena Razik membeli 2, dia mendapatkan diskon 10%. Oke, maka total yang harus dibayarkan adalah 500.000. Selanjutnya kita akan set email kepada pelanggan, akun pelanggan tadi. Kita set email. Berikut tampilan emailnya. Kita akan menambahkan nama pelanggannya. Di sini kita juga bisa menginformasikan terkait produk-produk yang ingin dibeli pelanggan. Kita dapat memberitahu harganya sedang diskon atau ada promo jika membeli lebih dari 5. Oke. Selanjutnya kita akan mengirim saja ke emailnya.
Setelah kita lihat pada bagian di samping sebelah kanan atas ini question send, bahwa email tersebut sudah dikirimkan kepada pelanggan. Kita akan login sebagai pelanggan sekarang. Dulu. Berikut halaman akun Razik. Coba kita lihat pembelian atau questionnya sudah bertambah menjadi 1. Kita klik. Berikut tampilan pembayaran dari produk yang akan kita beli sebagai seorang pelanggan. Di sini terdapat informasi kwitansinya, kemudian ada invoice dan alamatnya. Di sini harga totalnya adalah 499.500. Kita akan melakukan konfirmasi dan pembayaran. Oke, kita dapat melakukan tanda tangan dengan membuatnya secara manual atau secara otomatis. Oke, kita buat otomatis saja ya. Accept and sign. Di sini accept and sign ini berisi informasi tentang kita sebagai Razik menyetujui total biayanya, yaitu Rp500.000. Baiklah, selanjutnya adalah validasi order. Di sini validasi order kita dapat melakukan pembayaran dengan 2 cara, yaitu wire transfer dan credit or debit card Visa. Kita pilih credit or debit card Visa. Di sini kita memilih ini, kemudian kita masukkan nomor rekeningnya. Oke, kemudian kita lakukan pembayaran. Baiklah, sistem sedang memproses pembayaran. Setelah melakukan proses pembayaran, akan muncul notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil seperti simbol di atas. Dapat kita lihat bahwa dalam invoice-nya sudah paid bertanda hijau, bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita hanya menunggu barang tersebut akan dikirimkan. Kita login sebagai admin lagi untuk pengiriman barang kepada Razik. Oke, kita sudah login sebagai admin. Kita masuk ke bagian inventory. Kemudian pada pengiriman ini ada satu proses yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada Razik. Kita akan mengirim pesanan kepada Razik. Oke, di sini produknya tersedia ya, available. Kemudian Razik memesan 2 Asia Propolis. Kita akan menambahkan produknya dengan melakukan set quantities. Kemudian kita, jika don ini sudah berjumlah 2 sesuai dengan jumlah demandnya atau yang ingin dipesan, maka kita akan validasi bahwa barang tersebut siap untuk dikirimkan. Oke, sudah berhasil kita kirimkan produknya ke Razik. Kita akan melihat modul invoice. Modul invoice ini berisi informasi terkait pembayaran yang telah berhasil dan yang belum berhasil. Di sini pembayaran yang telah berhasil dapat kita lihat Razik. Statusnya posted, berarti kwitansinya sudah dibuat, kemudian statusnya sudah dibayar, paid. Kita lihat di sini. Oke, berarti transaksinya sudah berhasil, Razik ya. Kita kembali ke dashboard. Mungkin sekian saja presentasi dari kami terkait tentang implementasi ERP Odoo pada bisnis reseller Armina Daily. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.